dan Pak Nono selaku juru kunci juga juga mempercayakan ke Mas Tori untuk tinggal di kos-kosannya, silakan dirawat, nggak diminta biaya apapun, nggak disalahgunakan juga. Nah, jadi nggak disalahgunakan juga. Tinggallah tuh berdua. Akhirnya aku cerita, Mas Tori, si cewek ini kok nggak suka sama dia, kenapa nih sama temenmu? Iya nih Mas, temanku ini pernah nih ngajak aku minum, tiba-tiba ya dia digangguin nih, digangguin. Udah nih, aku keluar dari area rumah RPS, Mas Tori ngikut, Mas aku ngikut Mas, aku mau tahu nih kelanjutan si cewek ini, kenapa dia suka sama aku dan kenapa ngikutin aku gitu kan. Nah itu sekitar jam 6 mau maghrib, kita di salah satu angkringan, temennya yang di kos-kosan nggak ngikut karena lagi ada tugas kuliah, dan nggak ngikut. Dia bilang nanti aku nyusul ya, di WhatsApp lah gimana angkringannya. Ngobrol, pas lagi duduk kan Mas Tori badannya besar ya, itu si cewek bener selalu ngikutin Mas Tori kemanapun Mas Tori pergi, ngikutin gitu loh. Dan Mas Tori sempat nanya, Mas, kalau aku di kamar mandi, si cewek ini ngikutin nggak? Ngikut, aku bilang. Iya dia nanya gitu non. Kalau di kamar mandi ngikut nggak? Ngikut, aku bilang. Wah, aku malu dong, kata Mas Tori. Nggak apa-apa, dia baik kok, dia suka sama Mas, karena Mas tuh orangnya apa adanya, baik, lucu dan ngejaga kos-kosan itu, karena kos-kosan itu rumah dia gitu. Iya, tempat dia tinggal. Jadi sepanjang aku nyeritain si cewek ini di angkringan itu, si cewek ini begini nih, melotot gini terus. Sinis, ngeliatinnya sinis, muka datar, sinis. Sebenarnya sih cantik loh. Iya, cantik sebenarnya, cantik banget. Ini lagi di sini. Iya, jadi rambutnya di ngeriap panjang, sepinggang, baju putih, mukanya agak lonjong gitu. Umur sekitar 20 tahunan ya. Masih muda banget, 20 tahunan. Tapi dia kalau marah, berubah jadi serem banget. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Runan dan Baby Brenda. Chemistry, everyone has story. Jadi kali ini, Non, gue bakal bercerita tentang pengalaman selama bulan Juli lalu 5 hari berada di Jogja. Harusnya kan berangkat waktu itu tanggal 7 ya. Tapi karena molor, ada keperluan, berangkat tanggal 8 Juli. Yang tadinya hanya 3 hari, jadi 5 hari di Jogja. Dan itu puas banget. Banyak pengalaman yang saya alami di Jogja. Ya, salah satunya adalah yang bakal saya ceritakan nanti. Harusnya ini ada narasumbernya. Harusnya ada narasumbernya. Cuma karena narasumbernya berada di Jogja, jadi saya sudah izin ke dia. Sudah izin ke orangnya, boleh nggak saya ceritain? Nanti kalau ada kesempatan saya main ke Jogja, baru deh narasumbernya kita in-frame di sini masukin. Nah, nama narasumbernya itu kalau kalian mau tahu silakan cek IG-nya Tori_BNZ. Ya. Jadi kalau kalian mau tahu narasumbernya itu namanya Tori_BNZ. Orang yang lucu ya. Lucu banget orangnya dan dia juga punya channel YouTube. Pokoknya kalian kalau pengen tahu kepoin aja deh IG-nya ya. Jadi dia saya bikin itu juga kan konten horor juga kan? Dia juga bikin konten horor dan dia juga bikin apa sih kayak
lucu-lucuan gitu. Ya. Saya udah telepon dia, Mas gimana? Saya mau nyeritain tentang pengalaman waktu itu di Jogja nih. Tapi hanya sebagian aja ya Mas ya, saya ceritain. Nanti kalau saya main ke Jogja, kita frame bareng. Jadi lebih seru lagi kalau ada narasumbernya, orangnya langsung yang mengalami. Ya. Jadi ceritanya kayak gini Non. Ya. Waktu itu hari Jumat sudah ada di Instagram saya nekat ke salah satu rumah yang terkenal di kota gede. Rumahnya itu terkenal banget lah di kota gede. Sebutannya sih rumah, boleh nggak sih disebut, tapi gue nggak tega nyebutnya. Kalau sekarang aku tuh nyebutnya rumah Simbah, karena di sana Simbah itu sudah menganggap aku kayak cucunya gitu loh, seperti cucunya. Kok bisa? Kenapa? Kok bisa? Ya, jadi gini Non. Awalnya aku tuh datang ke rumah Simbah itu kurang ajar. Kurang ajar. Tanpa unggah-ungguh. Tanpa ada permisi. Sok-sokan gitu loh. Sok-sokan nyambangin pas malam Jumat. Bulan purnama juga. Malam Jumat Kliwon. Ada di Instagram aku pas aku baru nyampe Jogja itu pas banget malam Jumat bulan purnama Jumat Kliwon. Ya. Aku datang ke rumah si Mbah itu awalnya hanya untuk cek ngelihat doang kayak gimana lokasinya seperti apa gitu loh. Kayak gimana tempatnya? Tempatnya sih sebenarnya enak, rumah tapi kosong. Rumah kosong gitu. Besar, rumah zaman Belanda tapi kosong, besar banget. Aku nggak mau, itu sudah beredar dengan sebutan rumah mau tak sebutin? Singkat aja ya, RPS. Ya. Ya, di kota gede. Orang-orang pasti pada tahu itu. RPS. Tapi aku sekarang nggak mau nyebut dengan sebutan rumah RPS. Bagiku itu adalah rumah Mbah, gitu loh. Mbah Putri. Ya? Mbah Putri. Nah, gue kalau ceritain pengen nangis beneran, sedih banget, kangen banget sama Mbah Putri. Nah, malamnya aku samperin rumah itu, tanpa unggah-ungguh, tanpa ada persetujuan, tanpa ada permisi. Itu sekitar jam 10 atau setengah 11 malam, aku lupa gitu. Malam Jumat, Kliwon, saat purnama. Pas banget itu waktunya, udah momennya udah pas banget. Awal datang ke rumah itu, kita ngecek nih lewat Google Maps. Di mana sih lokasinya? Kelewatan kan? Kelewatannya nggak jauh, tapi kayak ada feeling yang ngasih tahu gitu loh, Nan, tuh di gang sebelah. Aku ngomong ke teman aku nih. Aku nggak mau nyebutin teman aku yang di kos-kosan Jogja. Nanti aku ceritain dia juga ya. Jadi saat aku nyampe Jogja, aku juga punya pengalaman nih di kos-kosannya temanku yang di Jogja. Tapi sekarang aku bercerita tentang pengalaman aku ketemu dengan salah satu makhluk yang suka dengan manusia. Cinta dan posesif. Ya oke, kita balik lagi. Aku datang ke rumah si Mbah tanpa unggah-ungguh, tanpa permisi. Awalnya hanya kayak orang-orang bego gitu loh. Kan di depan rumah si Mbah ada warung. Pura-pura nanya, ini rumah kosong gimana cara masuknya. Akhirnya dipoto-foto lah sama temanku, cekrek. Ada penampakan yang terekam. Ada suatu penampakan yang terekam. Jadi pas lagi cekrek temanku itu banyak banget penampakan yang terekam. Awalnya temanku tuh nggak sadar kalau banyak penampakan. Tapi pas aku lihat, namanya Rian. Ya, temanku yang di Jogja namanya Rian. Katanya nggak mau sebut aja kan Instagramnya enggak, kecuali Mas Tori ya. Tori TORI_BNZ. Silakan dikepoin. Sekarang aku cerita tentang pengalamanmu Mas ya. Yan, ini kok banyak banget yang gini. Mas ini serius? Di zoom lah sama dia. Akhirnya pulang nih. Pas saat pulang banyak kejadian di jalanan
Apa? Ada apa? Aku dibisikin. Sekarang? Wah, Apa? pakai bahasa Jawa gini loh. Le, ojo dituturke gitu. Le, jangan diceritain. Gimana dong? Nggak, jangan cerita sih. Jangan ceritain Simbah gitu. Aku, Jangan. Mbah, aku nggak mau nyeritain, tapi aku nyuwun pangapura ya Mbah ya. Aku mau cerita sedikit aja Mbah. Jadi kayak ada bisikan, le, ojo ditutur kayak gitu loh. Jangan terlalu. Jangan terlalu expose. Ya. Oh, gue merinding Mbah. Nyuwun pangapura, maaf. Nyuwun pangapura Mbah, maaf. Tapi Simbah udah kau gambarkan ya? Udah. Simbah sudah digambar sama Nona, tapi maafnya nggak bisa diekspos. Ya, Simbah nggak bisa diekspos. Agak privasi. Jadi saat aku pulang dari rumah Simbah, rumah PCS itu, RPCS itu, ya, rumah RPS, banyak banget kejadian dan direkam sama Sirian. Aku itu sepanjang jalan kesurupan. Sepanjang jalan kesurupan. Di sepanjang jalan aku kesurupan. Karena pada saat malam Jumat itu. Malam Jumat, Kliwon, bulan purnama juga, dan tanpa izin, tanpa unggah-ungguh. Terus? Kita selaku manusia, dimanapun ya, Harus di tempat baru, punyalah attitude, punya adab gitu loh. Permisi atau gimana. berperilaku baik. Nah, berperilaku baik. Di sepanjang jalan kata Rian aku kesurupan dan sempat direkam sama si Rian itu. Yang kurang ajarnya direkam, orang kesurupan direkam. Lo coba lo bayangin. Lagi kesurupan direkam. Sempat-sempatnya orang kesurupan direkam. Dan itu gue gak sadar sama sekali pas ditunjukin Mas, ini Mas. Jadi saat kesurupan, aku tuh mukul-mukul kaki pakai helm. Mukul kaki pakai helm. Iya kenceng banget mukul kaki pakai helm. Pak, sambil Karena ya nggak sadar sambil bilang kalau bahasa Indonesianya sih anak kurang ajar gitu loh. Jadi sepanjang jalan Rian tuh udah denger kalau tuh aku ngomong gini terus, putu kurang ajar, anaknya kurang ajar ngono loh. gitu. Jadi di sepanjang jalan dari rumah Simbah itu aku tuh terus ngoceh nggak karuan. Suara bapak-bapak? Suara kakek-kakek. Iya. Suara kakek-kakek, Simbah. Anak kurang ajar kayak gitu. Itu ya. Mbah. Jangan disebut, nggak boleh. Nanti ada Simbah Putri, ada Simbah ini. Pak Nono, halo, assalamualaikum Pak. Kangen sama Pak Nono sumpah. Nanti itu akan aku ceritain ya pengalamanku asal muasal ketemu Mbak Putri dan bagaimana ceritanya. Jadi sekarang aku hanya menceritakan ini kenapa makhluk perempuan ini sampai suka dengan Mas Tori. Gimana ceritanya? Ya nanti kita lanjut lagi nih. Okay. Nah jadi di sepanjang jalan gue tuh kesurupan mukul-mukul kaki pakai helm sambil bilang anak kurang ajar gitu loh, anak kurang ajar. Nanti videonya ada ya, dan itu direkam sama Sirian. Orang lagi kesurupan direkam, ya kan kurang ajar kan memang. Di atas motor? Bukan. Kalau di atas motor, aku hanya teriak-teriak, anak kurang ajar sambil mukul pakai tangan, gini, anak kurang ajar. Nah, Sirian tuh udah ngerasa ada nggak bener. Motor dipinggirin ke pinggir jalan sama Sirian. Saat di pinggir jalan aku muntah-muntah. Pas aku muntah-muntah, aku tanpa sadar kan megang helm nih, buka helm megang, mukulin kaki bukan pakai tangan lagi, pakai helm. Anak kurang ajar. Nah, Sirian akhirnya udah panik tuh, bang Runan, sadar bang. Akhirnya gue nguasain diri, gue sadar, seperti ada bisikan, pergi dari area sini sejauh mungkin. Kalau masih ada di area sekitar sini, kamu akan terus diganggu. Udahlah, akhirnya aku pergi dari sekitar area situ. Memang tuh bener agak enak
udah nggak ada yang ngikutin lagi. Paginya istirahat kan, itu kan Jumat malam ya. Pas setelah sholat Jumat kita ke rumah itu lagi sekitar jam 3 kalau nggak salah, jam 3-an. 3 subuh. 3 sore. 3 sore. Jam 3 sore. Sekitar jam 3 sore setelah sholat Jumat dari Prambanan. Nah, itu nanti akan aku ceritain juga ya pengalaman Rian di Prambanan ya. Setelah dari Prambanan, kita ke rumah si Mbah lagi. Yang anehnya, itu banyak wisatawan ya. Banyak wisatawan sedang memfoto-foto di sekitar rumah Mbah. Kaget gue. Pundak gue digini gitu. Jadi gini, selama kita syuting di studio, apa yang aku ceritakan semua ngumpul di sini. Semua terkumpul di studio ini dan terkunci. Tahu kan Pemon, Pepi? Dia punya sahabat dan sahabatnya Pepi bilang studio ini seperti kos-kosan setan. Isinya hantu semua. Iya, dan memang agak ganggu. Ya, jadi selama aku syuting di sini dan Nona syuting di sini, mereka semua terkunci, satu persatu dibawa sahabatnya Pepi dan dipindahkan studio di pagar secara gaib. Gaib. Tapi sekarang bolong lagi. Itu tidak bertahan lama. Nggak bertahan lama dan nggak permanen. Ya. Jadi ya kalau lagi cerita ya datang lagi gitu loh. Satu diceritain, satu terkunci. Satu diceritain, satu terkunci. Ya, terkunci dan agak mengganggu juga sih. Ya. Balik lagi. Jadi pas sore sekitar jam 3 setelah dari Prambanan, aku kembali lagi ke rumah si Mbah. Aku nggak mau nyebut itu rumah RPS ya. Aku nggak mau nyebut lagi itu rumah RPS tapi rumah si Mbah. Karena bagiku itu memang rumah Mbah. Dan rumah RPS itu hanya apa sih kayak fitnah gitu loh. Bukan fitnah, apa yang mereka lihat itu sebenarnya benar. Tapi itu hanya yang jahatnya aja. Yang pocong itu, yang depan, yang cewek itu jahat. Tapi yang baiknya itu si Mbah gitu loh. Mbah Putri itu baik banget. Pengen nangis kalau nyeritain. Beneran sedih banget. Makanya bener gue pengen nangis kalau inget. Pengen balik ke Jogja gitu loh. Kangen sama Mbah Putri. Jadi pas jam 3 sore aku ke rumah si Mbah lagi. Itu rumahnya masih tertutup kan. Sorry sebentar ya. Sumpah gue kalau ingat rumah si Mbah tuh sedih gitu loh. Ngerasa kayak balik ke rumah nenek sendiri. Pak Nono, halo. Jadi pas jam 3 sore aku balik ke rumah si Mbah. Itu banyak wisatawan yang sedang foto-foto rumah si Mbah. Dan aku nggak tahu kalau Pak Nono itu juru kunci rumah si Mbah. Sebab Pak Nono istilahnya lagi menyamar lah. Nyiramin tanaman. Jadi di rumah si Mbah tuh ada kos-kosan dan kos-kosannya itu tempat tinggalnya Mas Tori. Di samping kos-kosannya Mas Tori ada kayak ada kebun kecil gitulah. Rumah ada kebun kecil. Pak Nono sedang menyiram tanaman. Banyak wisatawan yang lagi foto-foto cekrek. Tapi Pak Nono tuh diam aja. Saat aku lagi posisi berdiri makan pepaya, ngeliatin jendela. Tiba-tiba Pak Nono sang juru kunci malah nyapa aku gini, "Mas mau masuk?" Hah? Aku kaget dong. "Bapak siapa?" "Saya yang jaga rumah ini." Hah? Gue akhirnya gue tuh tengok kanan, tengok kiri. Ini banyak orang loh padahal yang pengen banget masuk, tapi kenapa hanya gue yang ditawari? Kenapa? Nggak ngerti. Dari sekian banyak wisatawan, kenapa hanya gue yang ditawari? Ternyata
Kata Pak Nono, Mas sudah ditunggu. Padahal aku belum kenal sama juru kunci itu sebelumnya. Tapi Pak Nono bilang, iya Mas sudah ditunggu. Ditunggu Sama ya entah sama siapa gitu. Jadi dibilang Mas sudah ditunggu, ayo Mas masuk. Akhirnya gue panggil, Rian, sini Yan. Kan si Rian lagi ngobrol-ngobrol. Jadi ada wisatawan juga, ada pengunjung juga dari Surabaya. Dan dia juga YouTuber. Si Rian tuh lagi ngomong sama YouTuber itu gitu yang dari Surabaya. Yan sini Yan, ini juru kuncinya ini juru kuncinya gitu. Akhirnya Rian sama 2 orang yang dari Surabaya itu ngedeketin aku kan. Ini kenalin, juru kuncinya namanya Pak Nono. Ini Mas Runan ya? Yang di YouTube-nya si itu gitu. Iya, salam kenal. Mau ikut nggak ke dalam? Emang boleh. Ini loh, aku ditawari masuk sama juru kuncinya sendiri. Yang gue anehnya, itu banyak loh yang lagi moto-moto dan penasaran pengen masuk. Tapi Pak Nono itu tidak menawarkan. Hanya ke diri gue ya, ke diri aku yang ditawarin gitu. Pak Nono bilang, ya Mas mau masuk? Saya Pak, iya. Kok saya Mas sudah ditunggu katanya. Iya padahal kita belum pernah ketemu, belum pernah ngobrol, tapi Pak Nono bilang Mas sudah ditunggu. Adalah videonya tuh di Instagram aku pas aku masuk, kesurupan sampai beberapa kali. Langsung ke cerita intinya aja ya. Setelah masuk lewat belakang ya, masuk lewat pintu belakang karena di depan banyak orang dan takutnya banyak yang mau ikut. Pak Nono bilang, Mas lewat belakang aja ya. Sebab ini kan juga lagi COVID dan nggak boleh rame-rame. Takutnya yang di depan juga masuk, kita lewat pintu belakang aja ya. Pintu belakang tuh secara sembunyi-sembunyi. Aku, Rian, sama 2 orang YouTuber yang dari Surabaya. Lupa namanya siapa. Pas masuk di pintu belakang, wah udah gak enak hawanya. Padahal sore ya, jam 3 mau menjelang, jam 3-an asar, sampai beberapa lama tuh di belakang aku kesurupan pertama kali. Kesurupan pertama selesai, udah. Kesurupan kedua selesai. Pas kesurupan ketiga aku ngomong lagi, anak kurang ajar iki. Itu lagi yang tadi malam yang datang itu lagi, iki anak kurang ajar iki, kayak gitu, iki anak kurang ajar. Akhirnya pas yang kesurupan keempat aku tuh keluar dari area. Itu datang ya? Bayang lagi dong. Jadi gini, ada pantangan. Sebenarnya nggak boleh menceritakan ini kalau tanpa izin gitu, tanpa izin. Tapi saya nggak mau mengekspos dan nggak mau menggambar apa yang saya ceritakan. Jadi maaf ya, untuk Mbak Putri dan Mbak ini saya nggak akan ekspos. Sakit Jadi ini yang di luar itu aja ya. Jadi merinding. Gini nih, ngeliat kan kakek-kakek. Ya tahu. Yang itu kan? Nah, lagi begini posisinya. Jangan mau digambar nggak, tapi jangan buat kita aja ya. Kalau mau digambar, tapi buat kita aja ya. Ya nggak akan saya post juga ya di IG. Dan ini nggak boleh dipost dan nanti akan dikonfirmasi ke Pak Nono juru kuncinya. Untuk Mbak Putri udah dikirim ke Mas Story kan ya? Udah. Dan katanya memang itu bener, sesuai gambarnya pas ya. Jadi setelah 4 kali kesurupan keluar dari area rumah. Nah, aku ditaruhnya di kos-kosannya Mas Story. Jadi ini rumah RPS. Ini depannya kos-kosan Mas Story. Dan itu pernah dipakai syuting Ada Apa Dengan Cinta 2. Ada Apa Dengan Cinta 2. Dan itu jalanannya pernah dipakai syuting Ada Apa Dengan Cinta 2. Makanya kalau lagi kangen aku tuh nonton AADC 2.
Kalau lagi kangen sama rumah Simba. Udah lemes banget yang sore itu sekitar jam 5. Oh iya jam 5 lewat. Jam 5 lewat. Aku kesurupan lama banget loh. Dari habis asar sampai jam mau maghrib. Mau setengah 6. Jadi kata Pak Nono, udah pulang. Kalau kamu masih di sini, pas saat mau maghrib ini malah lebih parah, nanti banyak yang dari rumah keluar semua, masuk semua. Jadi itu di rumah itu ada ribuan. Ada ribuan penunggu. Itu hanya 4 yang masuk. Nanti kalau pas setengah 6 atau maghrib itu keluar semua, masuk ke badan aku semua, kata Pak Nono gitu. Dan Pak Nono agak sedikit marah sih sebenarnya. Maaf Pak ya, nyun pangapura Pak Nono. Saya malam-malam sudah kurang ajar, nggak ada unggah-ungguh, nggak ada pamit sama Bapak. Saya udah ke rumah dan menyebabkan Pak Nono marah. Jadi pas lagi malam itu, pas malam aku datang, sebenarnya Mas Tori udah dengar di dalam kos-kosannya ada ribut-ribut di luar. Tapi Mas Tori nggak berani keluar dari kos-kosan. Takut. Karena itu malam Jumat, Kliwon, Purnama juga. Nah, aku tuh ditaruh di kos-kosannya Mas Tori. Pak Nono bilang, ini nih Mas ini gini. Akhirnya Mas Tori nanya, ini Mas YouTuber ya? Yang di itu dalam hati, aduh parah gue dikenal orang gitu lah. Ini kesurupan Mas, diceritain sama Pak Nono, ini kesurupan beberapa kali di rumah. Akhirnya aku kira setelah masuk kos-kosan aman, yang dari rumah nyebrang semua. Ternyata si yang mukul-mukul kaki itu, yang bilang anak kurang ajar, nyebrang. Datang. Nah, aku kesurupan lagi di situ. Di kos-kosan kesurupan lagi dan direkam sama Mas Tori. Akhirnya udah Mas, aku disadari sama Pak Nono. Udah Mas, udah mau setengah 6 kan. Keluar dari area ini, kalau enggak yang dari rumah semua keluar. Mas parah. Masuk satu, keluar satu, masuk satu, keluar satu. Ini bukan cuma puluhan Mas, ada ribuan di dalam rumah ini. Nah, nanti kalau mau tahu videonya, mau lebih lengkap videonya, silakan cek di Instagramnya Mas Tori, namanya Tori_BNZ, tuh banyak banget kejadian di situ. Nah, sebelum aku pulang, setelah aku sadar nih, jadi setelah aku disadari sama juru kunci. Sebelum aku keluar ya dari area rumah itu, aku ngomong ke Mas Tori. Aku lihat, kok Mas Tori kan badannya besar ya, gemuk gitu ya, agak-agak ya besar lah, besar tinggi. Aku ngelihat di belakang Mas Tori ini siapa kok perempuan dari tadi, perempuan dari tadi tuh berdiri gitu, berdiri dengan wajah sinis. Jadi gini, ini Mas Tori nih, anggap ini Mas Tori. Di belakang Mas Tori, ada perempuan berdiri gitu loh. Ngikutin dia terus, jadi kayak nempel dan ngikutin Mas Tori terus. Nah, di saat aku lagi ngeliat perempuan itu melotot kayak begini nih. Melotot kayak gitu man, sinis. Kayak nggak terima aku liatin. Akhirnya aku ngomong ke Mas Tori. Dia nggak suka ada orang lain. Ya, akhirnya aku ngomong ke Mas Tori, Mas, selama ngekos di sini pernah nggak mimpi didatangin perempuan? Mas Tori kaget. Iya Mas, aku mimpi didatangin perempuan. Jelasinlah begini. Tuh perempuannya di belakangmu, ngikutin terus. Nah jadi pas gue lagi nunjuk begini, perempuannya begini, melotot. Makin marah ya? Kayak nggak suka gitu loh. Tapi cuma melotot doang. Aslinya sih dia cantik, umur sekitar 20 tahunan. Cantik, aslinya cantik. Nah, Pak Nono bilang, udah Mas keluar dari area sini deh. Udah mau maghrib, kalau enggak nanti bahaya. Nah, karena si Mas Tori ini penasaran dengan perempuan yang ngikutin dia, akhirnya dia tuh ngikut aku keluar gitu loh, ngobrol di salah satu warung yang nggak jauh dari sana. Itu perempuan
itu ya yang stay di kos-kosan itu. Iya, benar, yang stay di kos-kosannya. Yang suka ganggu itu kan? Yang stay di kos-kosannya. Awalnya sih perempuan itu memang selalu mengganggu penghuni kos-kosan. Mas Tori itu tadinya dia cerita dia tuh dengan beberapa temennya di kos-kosan itu, tapi nggak ada yang betah. Yang bertahan hanya Mas Tori. Yang kuat hanya Mas Tori. Karena dia Salut. ganggu kan soalnya. Jadi Mas Tori itu orangnya enak, nyantai, lucu gitu loh. Whatever will be apa yang terjadi bodo amat gitu loh. Yang penting gue nggak ganggu lu nggak ganggu gue. Kalau Mas Tori prinsipnya kayak gitu, enak tuh orang kayak gitu tuh. Nah, jadi pas aku lagi di situ ada temennya Mas Tori, orang Makassar kalau nggak salah ya. Aku lupa namanya siapa. Si cewek ini nggak suka sama temennya Mas Tori. Oh ya? Karena apa? Karena temennya Mas Tori ini selalu menghasut buat Mas Tori ngelakuin hal-hal yang nggak baik. Jadi pernah Mas Tori cerita, yo nih teman gue nyalain gue nih, gue disuruh maaf ya minum-minuman kayak gitu. Nah si cewek ini nggak suka gitu loh. Kalau Witri datang. Dia mampir ke sini. Di sini? Ya. Di sini. Oke. Padahal diceritain doang ya. Jadi ada yang nanya, "Mas, kenapa sih kalau lagi diceritain dia itu datang gitu?" Kan padahal jauh jaraknya. Ya namanya makhluk halus, dia bisa tembus ruang dan waktu. Dan bahkan ada yang cerita, ada yang DM, kan yang tahu cuma lo doang. Ya, namanya juga mereka. Jadi nggak semua orang bisa merasakan gitu loh ya. Jadi di kos-kosan itu ada temannya Mas Tori. Nah temannya Mas Tori ini selalu bukan selalu sih pernah ngajak Mas Tori untuk kayak minum-minuman. Nah si cewek ini nggak suka gitu loh dan ngeganggu si temennya. Jadi cewek ini sebenarnya suka sama Mas Tori karena Mas Tori itu lucu, baik dan orangnya asik gitu loh, bodo amat dan nggak takut dengan mereka. Penakut juga sih. Sebenarnya penakut, tapi karena dia anggapnya bodo amat gitu ya, selama dia nggak ganggu dan itu juga kos-kosannya dekat dari kampus dia dan dari kerjaan dia, dan yang terpenting adalah gratis dan Pak Nono selaku juru kunci juga mempercayakan ke Mas Tori untuk tinggal di kos-kosannya, silakan dirawat, nggak diminta biaya apapun, nggak disalahgunakan juga. Nah, jadi nggak disalahgunakan juga. Tinggallah tuh berdua. Akhirnya aku cerita, Mas Tori, si cewek ini kok nggak suka sama dia, kenapa nih sama temenmu? Iya nih Mas, temanku ini pernah nih ngajak aku minum, tiba-tiba ya dia digangguin. Udah nih, aku keluar dari area rumah RPS. Mas Tori ngikut, Mas aku mau tahu nih kelanjutan si cewek ini, kenapa dia suka sama aku dan kenapa ngikutin aku gitu kan. Nah itu sekitar jam 6 mau maghrib, kita di salah satu angkringan, temennya yang di kos-kosan nggak ngikut karena lagi ada tugas kuliah. Ada tugas kuliah dan nggak ngikut. Dia bilang nanti aku nyusul ya, di WhatsApp lah gimana angkringannya. Ngobrol, pas lagi duduk kan Mas Tori badannya besar ya, itu si cewek bener selalu ngikutin Mas Tori kemanapun Mas Tori pergi, ngikutin gitu loh. Dan Mas Tori sempat nanya, Mas kalau aku di kamar mandi si cewek ini ngikutin nggak? Ngikut, aku bilang. Iya dia nanya gitu non, kalau di kamar mandi ngikut nggak? Ngikut, aku bilang. Wah aku malu dong, kata Mas Tori. Nggak apa-apa, dia baik kok, dia suka sama Mas karena Mas tuh orangnya apa adanya, baik, lucu dan ngejaga kos-kosan itu, karena kos-kosan itu rumah dia gitu. Iya, tempat dia tinggal. Jadi
sepanjang aku nyeritain si cewek ini di angkringan itu, si cewek ini begini nih, melotot gini terus. Sinis, ngeliatinnya sinis, muka datar, sinis. Sebenarnya sih cantik loh. Iya, cantik. Cantik sebenarnya, cantik banget. Ini lagi di sini. Iya, jadi rambutnya di ngeriap panjang, sepinggang, baju putih, mukanya agak lonjong gitu, umur sekitar 20 tahunan ya. Masih muda banget, 20 tahunan. Tapi dia kalau marah, berubah jadi serem banget. Nah, jadi pas lagi nongkrong di angkringan, temannya Mas Tori itu datang, Samperin. nyamperin. Yang tadinya si cewek ini udah diem, temannya Mas Tori duduk nih. Si cewek ini jadi makin judes gitu ngeliatin sambil mukanya begini. Jadi kayak makin sangar. Jadi marah gitu loh. Nah, akhirnya aku ngomong gini nih, Mas Tor, apaan? Ini cewek punya masalah apa sih sama orang? Kok dia posesif banget sama lo gitu? Temennya duduk, pas duduk diliatin terus nih sama si cewek yang di belakang. Diliatin terus begini temennya nih, sambil melotot begini melulu. Gue juga melototin dia. Dia sadar kali gue pelototin. Nah, tadinya melototin temannya Mas Tori, lama-lama dia ngeliatin gue begini. Tapi datar mukanya. Kalau ngeliatin temennya tuh kayak orang marah. Kalau ngeliatin gue datar mukanya. Aku bilang ke Mas Tori, Mas, sekarang gini deh. Mas Tori ngerasain punggungnya panas nggak atau gimana? Iya, dari tadi. Ya iya, sebab dia ngikutin Mas Tori terus. Kayak gimana sih ciri-cirinya? Ini aku lukisin ya, kata dia. Gue bilang aku lukisin ya Mas ya. Orangnya setinggi ini, rambutnya segini, ini begini. Kan kalau Mas Tori ini gede nih badannya. Jadi kalau dia berdiri di belakang Mas Tori, cuma separuh badannya. Agak ketutup lah. Agak ketutup. Nah, tiba-tiba tahu-tahu langsung plek, dia masuk ke gua. Si cewek itu masuk ke gua gitu loh. Pas masuk ke gua, nunduk begini kan, gua nunduk begini di meja. Pas nunduk, Mas Tori nanya, kamu siapa? Aku jawab, ini yang aku inget nih ya, masih bisa ngendalin diri gitu kan. Separuh masuk, separuh enggak, masih bisa ngendalin diri. Pas Mas Tori nanya, yang aku ingat, aku tuh senyum ke dia, ke Mas Tori begini. Tapi giliran temennya nanya, kamu kenapa nggak suka sama aku? Muka gue langsung berubah begini, kayak pengen nampar gitu loh. Bener kayak orang pengen nampar. Tangan udah nahan begini nih. Kamu kenapa nggak suka sama aku? Tangan udah gue tahan biar nggak nampar temennya dia. Akhirnya kok nggak mau jawab, gue gebrak meja begitu. Pada takut kan semua. Mas Tori akhirnya Mas Tori bilang, kamu kenapa suka sama aku? Tapi dia nggak mau jawab, tetap nggak mau jawab, cuma senyum begini doang. Udah tuh, pas udah dia lepas truk keluar begitu. Tadinya kata Mas Tori, waktu si cewek itu masuk ke badan gue enak, kata Mas Tori. Tiba-tiba pas lepas, punggungnya Mas Tori kerasa panas lagi. Ya sebab dia selalu ngikutin Mas Tori dari belakang. Udah, akhirnya karena udah maghrib, kita pulang nih. Gue ke kos-kosannya Sirian. Mas Tori sama temennya balik ke kos-kosan yang itu, yang di rumah RPS itu. Nah, tadinya Mas Tori bilang, lo temenin gue ya, jangan pergi lo. Si temen yang dibenci sama si cewek ini takut, gue nggak mau. Tahu gini gue nggak mau di sini lagi, nggak mau nemenin lo. Makin kesel lah si cewek itu. Dan sebelum pulang, cewek itu ngasih kayak ngasih nama gitu loh. Mas, nama aku Witri. Tuh. Oh, ya. Tunjukin aja. Nah, jadi si Witri ini nih kalau lagi judes sama orang nih mukanya nih. Nih judes. Mukanya judes tapi cantik sebenarnya. Nah, ini kalau lagi sama orang yang dia suka.
Tapi kalau ada orang yang dia benci, judesnya kayak gini nih, datar mukanya begini. Gitu. Sebenarnya cantik, umur 20 tahunan. Ini belum kelar ya. Belum kelar itu. Jadi pas kita udah mau pulang, itu sekitar jam 6:30 ya. Dia ngasih nama, Mas, nama aku Witri. Kita janjian lagi nih. Aku sama Mas Tori, sama Rian janjian lagi ketemu di salah satu rumah makan khas Aceh. Karena Rian tuh orang Aceh. Pas ketemuan di rumah makan Aceh, tiba-tiba Mas Tori nanya, Mas, Witri ikut aku nggak? Dia selalu ngikut kemanapun kamu pergi, Mas. Tuh sekarang ada di belakangmu. Wah, pantesan dari tadi punggungku panas terus, kata Mas Tori. Nah, tiba-tiba si Witri tuh kayak ngomong ke gue, aku mau main ayunan. Hah? Main ayunan? Itu jam 11 malam loh. Jam 11 malam. Aku mau main ayunan. Main ayunan. Nah, akhirnya aku ngomong ke Tori, Mas Tor, apaan? Pacarmu tuh, Witri, mau main ayunan. Hah? Main ayunan? Main ayunan di mana? Gak tahu. Akhirnya tiba-tiba gue kayak dapat future, nggak jauh dari rumah makan Aceh itu kayak ada hostel, penginapan gitu, guest house. Witri bilang, ayo Mas ikut aku, temenin aku. Gue, pada bingung tuh gue ngomong sendirian, gue. Ya, kata dia gitu. Mas, sebentar ya, aku nemenin Witri dulu nih. Dia mau main ayunan. Gak tau ya bener, gak jauh dari rumah makan Aceh itu ada guest house kayak hostel gitu. Ada pohon besar, pohon rambutan kalau nggak salah, pohon rambutan. Jadi di tengah-tengah hostel atau guest house itu ada pohon rambutan, ada taman. Di kanan kiri pintu masuknya tuh ada patung singa. Nah, di situ ada ayunan. Gue dalam hati ngomong gini, dasar setan, tahu aja kalau ada mainan. Udah tuh, dia udah main ayunan. Aku ngomong, gue balik ya. Dia cuma gini doang. Aku balik. Nah, Mas Tori ngomong, enak nih Mas nih, agak adem. Punggungku agak sedikit hangat. Ya, si Witrinya lagi main ayunan. Gak lama kemudian, pas Mas Tori bilang, Mas, udah malam, udah jam 12, aku pulang ya, gak enak. Witri balik. Ya, punggung panas lagi. Ya itu, Witrinya udah balik. Kok dia tahu ya, kata Mas Tori. Ya iyalah, dia kan ngikutin kamu kemana aja gitu. Jadi akhirnya aku konfirmasi ke Mas Tori, kan temannya Mas Tori punya kayak gini juga. Dan itu betul, ada makhluk penunggu kos yang suka sama Mas Tori. Dan Mas Tori juga cerita ke Pak Nono kalau ada perempuan yang ngikutin Mas Tori dan itu suka. Kata Pak Nono, iya ada yang suka, namanya Witri. Kata Mas Tori, nggak apa-apa sih selama nggak ganggu dan selama nggak bikin onar. Itu Mas Tori tuh fun-fun aja, sebab memang orangnya asik, enak gitu. Santai orangnya. Tapi posesif, si Witri ini posesif. Kalau ada orang yang jahat sama Mas Tori, dia langsung masang muka asem, kayak nggak suka gitu. Mungkin kalau dia kesel, tuh orang bisa kesurupan kali ya. Dan dia ngelindungin nih, si Witri ini ngelindungin. Jadi kalau ada makhluk-makhluk yang mau ngejahatin Mas Tori, dia udah, ngapain? Ini ada gue gitu. Ya. Entah ini khodam atau apa, gue nggak ngerti ya. Yang jelas ini adalah makhluk yang suka dengan Mas Tori, namanya Witri. Dan tolong, aduh, lemes deh, banyak yang DM, Mas tanya khodam dong, tanya pendamping. Setelah saya cerita ini, please jangan nanya tentang khodam, pendamping atau apapun, jangan. Yang saya tahu ini adalah yang ngikutin Mas Witri, yang ngikutin Mas Tori, dan dia suka dengan Mas Tori. Selama nggak ganggu nggak apa-apa ya. Jadi itu satu pengalaman yang aku tulis di Instastory yang judulnya Witri, Mas Tori, aku suka sama kamu. Ya ini si Witri nih. Ya. Tuh, cantik dia sebenarnya. Dia kalau lagi nggak marah tuh cantik. Nih, kalau lagi nggak marah dia tuh cantik. Tapi kalau lagi benci sama orang nih, mukanya tuh apa sih? Kayak orang muka sebel gitu loh. Umurnya masih 20 tahunan.
namanya Witri. Oke. Jadi itu. Dan kalau mau kepoin siapa Mas Tori, aku balik lagi ya. Silakan searching IG-nya Mas Tori, TORI_BNZ. Orangnya asik kok, welcome. Nanti di situ banyak tuh cerita-cerita yang aku kesurupan lah. Mas Tori juga cerita tentang Witri lah, pengalaman dia selama explore. Jadi Mas Tori juga YouTuber misteri juga ya. Nah, jadi itu pengalaman aku saat di rumah RPS dan bertemu dengan Witri. Jadi kalau kalian suka dengan cerita saya dan pengalaman saya di bulan Juli kemarin, silakan di like, Komen, subscribe, dan di share ya. Jadi cukup sekian, dan tolong kalau ada yang tahu RPS itu apa, jangan disebut ya, jangan disebut, cukup di keep aja. Banyak banget yang nyebut ini, aduh jangan deh, tolong jangan. Aku udah nggak mau nyebut itu RPS lagi, tapi aku nyebutnya rumah Simbah karena memang aku udah dianggap cucu gitu dan kangen banget. Sekarang 2 kota yang aku kangen adalah Malang dan Jogja. Tapi sekarang aku lagi rindu banget untuk kembali ke rumah Simbah, untuk kembali ke Jogja dan bertemu dengan Mas Tori. Cukup sekian, terima kasih. Gue Runan, Baby Brenda, Q Mystery, everyone has story. Dah, thank you.